Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Saya doakan teman-teman semua sekarang dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali ini ya perkembangan kasus Vina yang semakin menarik ya. Ini tentang salah satu VT saya memang sebelumnya mengatakan bahwa korban yang bersama Vina itu bukan si Eki tapi si ini gitu ya. Yang ini ya, yang menjadi korban malam itu bersama Vina gitu. Tapi di VT yang lain akhirnya klarifikasi gitu ya, mengklarifikasi bahwa beliau itu masih hidup, bukan yang jadi korban gitu ya. Jadi gimana klarifikasinya semeton, kita saksikan bersama-sama. Ini klarifikasinya ya. Assalamualaikum, saya Samardana dan sekarang saya masih hidup dan saya sedang merantau lagi di Jakarta dan stop bahwa ibu saya sudah meninggal. Terima kasih. Ya, jadi itu klarifikasinya ya. Klarifikasi dari yang dinyatakan kemarin memang bersama Vina. Tapi yang menarik bukan di klarifikasinya sebetulnya, tapi ada salah satu komenan mengatakan bahwa ini bukan yang, ini adalah saudara yang menjadi korban kemarin bersama Vina. Kita lihat dari komenannya ya. Jadi kita baca saja komenannya sebetulnya, silakan Anda menyimpulkan sendiri dah ya. Ini komenannya seperti ini. Ini bukan Trisna Wardana katanya. Ini adiknya, namanya adalah Nanang Gianto atau AR gitu ya. Dia jawab lagi di bawahnya, serius bang gitu kan. Tapi alisnya sama ya dengan yang difoto katanya. Kemudian dijawab oleh Takahashi ya, karena mereka bersaudara katanya adiknya gitu ya. Di bawahnya lagi ada Afiah ya mengatakan bahwa ini Krishna Wardana bukan Trisna Wardana gitu kan. Ada Krishna, ada Trisna gitu ya, beda. Ya, kemudian Bocah Hello juga mengatakan bahwa saya percaya sama Koko Cirebon Official tuh katanya ya. Percaya di situ, kepercayaan apa ya, kita tidak tahu juga tuh ya. Kemudian ada juga Takahashi mengatakan bahwa karena mereka bersaudara, katanya ini adiknya gitu ya. Kemudian dijawab oleh Putra Pajajaran mengatakan bahwa anak dari Makmur dan Rumini katanya ada 3 orang ya. 1 perempuan, kakaknya Trisna Wardana, 2 orang laki-laki ya, gitu katanya. Masa akunnya dong, dia bilang. Mulai kepo ini para netizen ini ya. Ada juga dari Koopi Melon ya, katanya kakak tetangganya kah, biar ada kepastian yang benar yang mana ya. Jadi mudah-mudahan sih ini benar ya. Jadi spekulasi kita selama ini memang salah ya, bahwa yang disampaikan di video sebelumnya memang masih hidup tuh ya. Mudah-mudahan sih begitu ya. Kemudian dijawab lagi oleh Putra Pajajaran mengatakan saya bukan tetangganya tetapi sedikit mengetahui sedikit info keluarganya ya. Kemudian nyambung juga Putra Pajajaran di bawah mengatakan bahwa lagian ini yang klarifikasi bukan Trisna Wardana tapi Krishna Wardana, kalau saya tidak salah dengar itu katanya ya. Ada juga di bawahnya YHJWX mengatakan bahwa setuju sih katanya. Masa mukanya lebih muda seperti umur 20-an. Harusnya kan udah sekitar, ya udah lama ya begitu. Masuk akal juga ya. Ini kan dari foto pertama sama foto yang ini memang sama gitu. Ya seharusnya 8 tahun yang lalu kita lihat dari semua yang katanya yang terlibat udah berubah-berubah tuh mukanya ya. Karena 8 tahun yang lalu gitu. Ada juga komenan ini ya, ini lebih menarik lagi bahwa sama ya, bahwa dari Afiah mengatakan ini Krishna Wardana bukan Trisna Wardana gitu ya. Gitu ya. Kemudian ada Afiah juga mengatakan kok pucat ya, lagi sakit parah. Yang benar Krishna Wardana apa Trisna Wardana? Mulai kepo nih para netizen ya. Siapapun Anda semoga sehat selalu dan panjang umur, dimudahkan rezekinya, amin amin ya. Kita harapkan sih seperti itu. Kemudian ada juga si Nena ini. Nah Nena ini saya kemarin di video saya juga ada tuh si Nena ya. Si Nena nih lebih tahu sebenarnya. Yang meninggal itu sebenarnya Trisna Wardana bukan Krishna. Tuh. Ada juga Pink mengatakan Krishna Wardana dan Trisna Wardana ini apa orang ini apa orang yang sama sih gitu. Kemudian Teju juga mengatakan benar Trisna Wardana dudukan tuh ada anunya tuh. Ya. Trisna Wardana udah konfirmasi, tinggal si Panji tuh. Begitu ya.
Begitu yang terjadi sekarang ini, semakin seru, semakin mengerucut nih ya, semakin mengerucut kasus ini gitu ya, semakin mengerucut untuk terus para netizen untuk mencari tahu ini keberadaan yang sebenarnya. Tapi saya juga menemukan salah satu postingan yang menarik gitu ya tentang keberadaan si Eki, yang menurut informasi sebelumnya kita tahu bahwa beliau sudah meninggal ya. Ada juga kemarin yang mengatakan, dikaitkan oleh para netizen bahwa Eki masih hidup, Eki itu yang ini gitu. Dan yang disebut sebagai Eki itu sudah mengklarifikasi bahwa dia bukan si Eki. Tapi yang menarik di postingan ini sebetulnya, kita lihat, ini dia, ini ya, yang katanya Irwan Ramones kemarin tuh ya, diposting oleh temannya bernama Jana Sendal Selamfi. Apa katanya tuh, dalam postingan yang di-share bareng Eki Bledos tuh ya. Di captionnya apa? Kalau Bambang Ramones apa Irwan Ramones itu benar-benar Eki, berarti udah dulu mengubur orang lain. Jelas banget kalau muka Rida sama Bambang mirip banget, betul. Dari beberapa aspek yang dinilai oleh para netizen, dari matanya, dari bibirnya, dari pipinya nih, sama ya dengan yang Ibtu R gitu ya. Dan ini 3 tahun yang lalu tuh, 3 Juli. Yang kita tahu keberadaannya memang kalau memang si Irwan, si Eki ini sudah meninggal gitu kan, meninggo ya. Ini kan kenapa harus ada status seperti ini? Ini yang menjadi tanda tanya besar kita juga tuh ya. Menarik untuk kita terus cari tahu semeton. Ya. Dan di sisi lain juga semeton bahwa si Ibtu R ini, mohon maaf ya, banyak juga kejanggalan yang terjadi yang dikulik juga oleh para netizen ya. Salah satunya tentang statusnya ya, tentang statusnya di kepolisian. Jadi gimana video selengkapnya semeton kita simak bersama-sama ya. Terus silahkan berkesimpulan sendiri. Gimana video semeton? Ini dia percakapannya ya. Suara saja ya. Ini dia. Ibtu Rudiana ini 8 tahun yang lalu pangkatnya apa sih? Brigadir kan? Sekarang Ibtu Brigadir. itu kalau dari brigadir ke Ibtu itu dia harus melewati beberapa tahapan. Ada 2-3 ya. lebih. Itu dibutuhkan 16 tahun. Jadi 16 tahun itu artinya 4 tahap ke atas. Setiap 4 tahun dia naik pangkat. 4 kan itu. Kang Karna ingin mengatakan apa sebetulnya? Saya ingin Pangkatan ini? mengatakan Rudiana ini orang yang berpengaruh, berprestasi bagus mungkin pada saat 8 tahun yang lalu, kemudian mendapat kenaikan pangkat yang luar biasa, yang seharusnya untuk mencapai tahapan itu dia tuh butuh 16 tahun. Artinya ada 2 kali dia naik pangkat. Lebih cepat dari Lebih cepat. normalnya. Jadi artinya Rudiana ini seorang luar biasa, berprestasi, jadi bisa mengalami kenaikan pangkat yang luar biasa. Boleh dong dapat Sugeng Award. Boleh. Sugeng Award. Apalagi dengan penanganan kasus ini dinyatakan dia tidak melakukan pelanggaran etik. Betapapun sudah dihujat habis-habisan oleh Betul. publik, saya pun sempat berprasangka buruk, tapi dia clear, tidak ada masalah. Tuh. Ya. Kalau kita lihat dengar dari yang tadi bahwa memang si Ibtu ini orang yang luar biasa ya. Prestasinya bagus gitu, sehingga mendapatkan kepangkatan yang luar biasa tuh, yang harusnya dilakukan oleh puluhan tahun dipersingkat jadi 2-3 tahun. Ini sesuatu prestasi yang luar biasa, yang sebenarnya menurut netizen juga ini dipertanyakan dan dicurigai gitu, ada apa-apanya gitu ya. Tapi dalam perkembangan kasus ini semeton, yang menjadi daya tariknya sekarang para netizen ini adalah ada salah satu memang orang yang dekat oleh Ibtu R ini, yang salah satu mungkin anggota dari geng itu gitu ya. Ini warawiri nih ya. Warawiri datang ke semua yang kemarin terlibat di dalam kasus ini gitu. Entah itu yang jadi korban, entah itu yang jadi pengacara dan sebagainya ya. Jadi kita saksikan dan kita perhatikan hal apa yang dibicarakan dalam video ini. Ini dia sebetulnya. Sekarang saya kesini tuh sebenarnya mau minta respon keluarga Peggy dan Peggy sendiri terhadap Egy Ripra ini. Karena saya meyakini Egy Ripra juga kan dia korban cocok logi yang diserang netizen udah ugal-ugalan banget, serang-serangannya. Jadi begini Pak izin ya. Kenapa Egy Ripra itu diserang oleh netizen? Karena memang dia buat ulah juga. Dari bisa kita lihat dari Facebooknya. ya.
Didak digital. Polisi di goblok-gobloki kalau nggak salah. Egy Repray yang besar ininya kan telinganya itu yang Bang memahami betul bagaimana Egy Repray itu digembosing oleh netizen. Nah, Dan saya nggak bisa pungkiri, saya juga sempat menduga-duga. Jujur, jangan mas saya sendiri sama kemakan. Abang kan memang ada hubungan keluarga dengan Egy Repray. Nggak ada, nggak kenal sama sekali. Terus datang ke sini mau meminta tanggapan, mau ada pembelaan, apa hanya klarifikasi saja? Ya mau ini ya jelas pembelaan orangnya biar Egy yakin sekali dan dia menjalani kehidupannya dengan tenang. Iya. Kalau memang tujuannya untuk biar tenang gitu kan, kenapa harus klarifikasi ke situ? Ya, cukup dengan pembuktian bahwa beliau itu tidak bersalah gitu, ya. Tapi kenapa sih harus mendatangi ke sana kemari? Yang lebih menarik mendatangi yang kemarin menjadi kuasa hukumnya si Peggy Setiawan gitu, ya. Ini videonya. Tapi tujuan saya ini sebenarnya bukan pengen klarifikasi kalau si Egy Repray ini bukan EKC. Maksudnya pengen lebih kalau si Egy ini bukan pelakunya juga tuh. Atau Peggy Cianjur juga. Itu kan jadi melebar kemana-mana Bu. Itu kan namanya dibilang sama maksudnya sebagai anak bupati sampai seperti itu kan tinggal dibuktikan. Iya betul. Tinggal dibuktikan saja. Ya. Kan tinggal dibuktikan saja. Yang aktif dalam penanganan kasus ini, kita tahu juga Kang Deddy, kenapa ndak klarifikasi ke situ saja gitu, ke Kang Mulyadi gitu kan, bahwa memang yang dituduhkan netizen selama ini tentang Peggy, tentang Egy itu udah salah gitu, ya. Kenapa harus mendatangi orang-orang yang selama ini sudah menjauh dari kasus ini gitu? Ada apa gitu, ya? Seperti yang disampaikan oleh netizen di komenan ini semeton. Itu ya, sibuk. Apa pura-pura sibuk tuh? Ya. Panic attack. Jadi sibuk sendiri weh tuh. Ini salah satu orang terdekat si Ibtu R tuh, ya. Kenapa kok ke pengacaranya Peggy bukan ke kantor kepolisian tuh, betul. Terus masalah lo apa, Bang? Tuh, ya. Jangan gini sekarang ya. Jangan memang membuat sesuatu yang baru untuk lebih menyimpulkan para netizen untuk lebih fokus ke situ gitu, ya. Karena kalau sampai seperti itu akan dikulik-kulik terus oleh netizen, nanti takutnya entah gimana ceritanya keceplosan atau ketahuan bobroknya kayak gimana gitu. Karena sebenarnya fokus para netizen sekarang itu adalah membebaskan yang sekarang masih ditahan gitu ya, yang membebaskan masih ditahan 78 orang itu, ya. Jadi terus terang saja lah, saya pribadi juga dan netizen juga mungkin setuju sama saya bahwa sebenarnya sekarang kasus ini tidak begitu peduli lagi dengan Vina dan siapa-siapa yang menjadi pelaku di malam itu gitu. Fokusnya netizen sekarang adalah bagaimana membebaskan orang yang sekarang ini masih di penjara gitu. Fokusnya netizen di situ. Jadi tidak usah diganggu-ganggu lagi tuh ya. Biarkan netizen berspekulasi membantu sekarang, terus berjuang membantu yang sekarang masih ditahan gitu. Ya. Karena sebenarnya netizen sudah tahu ini dan mulai ini gerah ini ya dengan situasi seperti ini. Jangan sampai kemarahannya akan dialihkan lagi ke si itu gitu, ya. Jadi ada juga nih semeton ya. Gimana sih sebenarnya status dari geng yang ada di situ gitu ya, di Cirebon ini. Setelah saya nonton video ini ternyata wajar, ini sesuatu yang luar biasa sebenarnya untuk kita ketahui gimana sih statusnya dari geng di situ gitu ya. Di Kabupaten Cirebon tersebut itu geng motor itu merupakan kelompok atau organisasi bergengsi di kabupaten tersebut. Jadi orang-orangnya terkenal, apalagi pimpinannya adalah anak petinggi kepolisian di situ, gitu loh. Jadi si Peron ini sangat ditakuti oleh siapapun di situ, seperti itu. Jadi si Peron itu punya karakter itu kejam, dengan orang-orang setongkrongan aja kalau nggak nurut dia bisa menjodosi membabi buta. Ya ini adik-gang adik itu Peron ini telinganya bolong ya telinganya bolong ya kan? Jadi Perong ya bolong,
anaknya pejabat itu juga bolong Pak Endro. Iya, Di sana yang namanya si Peggy Cianjur itu juga bolong juga saudara. Iya, Ada 2 orang yang bolong. anaknya Cecep, Betul. si Dani Iya. itu. Jadi itu bolong semua karena bolongnya Tindik itu katanya itu merupakan status jabatan di gengnya gitu loh. Oh, Kalau iya, itu orang bukan sembarangan, ini petingginya gitu loh. Iya, iya. Itu jadi mereka itu bolong semua itu juga yang masih ketahuan kan yang sudah ketahuan wajahnya itu kan Perong sama Dani itu anaknya. Iya, Perong sama Dani. Anaknya Cecep. Nah, anaknya Cecep itu kan udah dijahit tuh, jadi kelihatan Iya, betul. bekasnya. Betul. Nah dari situ Pak Endro akhirnya si Rusdiana ini sebenarnya melihat dan lain sebagainya setelah tahu diantaranya ada anak bosnya, ada si Rusdiana tahu kok ada salah 2 anak pejabat tinggi dan bosnya sendiri, makanya dia konsultasi sama bosnya. Sebenarnya kalau secara SOP kan dia pamit yang Gojek kan nggak akan. Tuh ya, bahwa itu salah satu geng yang sangat bergengsi karena orang-orang di situ adalah anak dari petinggi-petinggi di situ, ya. Jadi secara bodoh lah saya berkesimpulan bahwa apalagi yang menjabat sebagai ketuanya, ya, berarti orang yang lebih tinggi status atau strata sosialnya dari anggota yang lain. Kesimpulannya kan seperti itu, gitu ya. Dan orang masuk di situ itu bukan orang sembarangan, sehingga menjadi anggota saja itu adalah sesuatu yang luar biasa, hal yang bergengsi gitu ya. Itu dah dari situ ya. Tapi terlepas dari itu semua, sebetulnya kurang lengkap rasanya ya kalau video ini tidak kita dengar pendapat para netizen ya menanggapi video ini ya. Jadi gimana selengkapnya sebetulnya ini dia. Jelangkung jelangsung datang tak Tuh. diundang, pulang tak diantar. Jelangkung jelangsung datang tak diundang, pulang tak diantar. Jebeng bayi kok ono tamu yang tak diundang iki to. Ya. Elektrik angel lho iki Ya, lho. betul. Bukankah pria yang berjenggot itu ya Lur? Itu soulmate-nya Bapak Rubio Betul. itu loh. Yo toh. Si Pramuka iso teko ning gone Mas Pedi iki. Wih, ono opo iki? Tuh. Ada apa gitu kan? Sehingga di acara Peggy kemarin juga didatengin tuh sama si yang katanya orang dekat gitu ya dari itu gitu. Ya. Ada apa? Ini sudah mulai bermunculan ini ya. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini dari para netizen gitu. Ya. Jadi hati-hati juga ya. Kita lanjutin. Ini jangan-jangan yo mau mengintai, yo toh, memata-matai, jebeng bayi. Jelangkung jelangse, datang tak diundang, pulang tak diantar. Wis. Pokok ini ono linggisan, yo toh, sing berupa makanan. Rasa dipangan Mas Peggy, yo toh. Itu ya. Jadi semakin menarik juga untuk kita terus pantau juga ini ya. Gimana sih dan tujuannya apa sih gitu. Kita lanjutin ke video berikutnya. Ini dia. Kasus Eki Vina Cirebon semakin menemui titik terang. Si EF dengan kesaksiannya telah banyak terbantah oleh si Ferry. Kemudian si Dede sekarang tidak ada penjelasannya. Liga Akbar mencabut BAP 2016. Dalam keterangannya, dia tidak melihat adanya pengejaran dan pelemparan. BAP-nya dicabut. Kemudian dia tidak mengenal Peggy Setiawan yang sekarang dijadikan tersangka. Semakin jelas
bahwa ini adalah rekayasa kasus. Jadi netizen, siapa yang paling bertanggung jawab di kasus Vina ini? Apakah ayah dari Eki? Apakah para oknum penyidik, oknum polisi penyidik, atau siapa yang paling bertanggung jawab atas rekayasa kasus ini? Itu ya, semakin menarik ya. Setiap hari ada saja ya hal-hal baru yang kayaknya sih kasus ini sebentar lagi akan terungkap gitu. Siapa dalang, siapa yang terlibat kemarin itu di malam kejadian itu ya. Tapi sekali lagi memang ya, sekali lagi nih ya, bahwa sebenarnya sekali lagi saya sampaikan fokus netizen sekarang adalah bagaimana untuk membebaskan yang kemarin ditangkap gitu ya, yang tidak bersalah lah gitu ya. Karena dari temuan-temuan atau dari para netizen yang jeli mencari fakta dalam kasus ini berkesimpulan bahwa yang dipenjara sekarang adalah teman si Sakatata kemarin itu adalah korban gitu ya. Tapi sekali lagi sebetulnya jangan cepat termakan hoak ya. Jaga persatuan dan kesatuan kita. Jangan nakal tuh ya. Jangan nakal, karena sedikit nakal saja bisa berakibat fatal tuh ya. Jadi segitu saja video tentang perkembangan kasus Vina ini sebetulnya. Semoga teman-teman semua bisa menemukan keluar di video ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.